Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Gini, coba bayangin kamu lagi jalan-jalan di mall yang super rame atau lagi asyik liburan, terus kamu ngelihat seseorang lagi duduk di restoran, sendirian. Atau di bioskop lagi nonton film, sendirian. Nggak ada teman ngobrol, nggak ada pasangan, dan anehnya mereka tuh kelihatan enjoy banget. Nggak ada tuh muka sedih atau nelangsa. Jujur aja, buat banyak dari kita, pemandangan kayak gini kadang bikin kita yang lihat malah ngerasa agak-agak nyaman kan? Kayak ada yang salah gitu. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Pasti pernah kan terlintas di pikiran kamu, itu orang nggak kesepian ya? Nah, itu sebenarnya reaksi refleks dari otak kita. Kita tuh punya semacam bias internal yang kuat banget kalau kebahagiaan itu selalu dan harus datang dalam bentuk rame-rame. Kita sering mikir kalau ada yang pergi sendirian pasti lagi sedih atau nggak punya teman. Tapi gimana kalau asumsi kita itu 100% salah? Gimana kalau ternyata mereka tahu sebuah rahasia besar yang kita nggak tahu? Ngelihat orang benar-benar nikmatin makan malam atau nonton sendirian, itu sama sekali bukan hal yang menyedihkan. Enggak, sama sekali enggak. Ini tuh sebuah fenomena psikologis yang benar-benar menarik, dan hari ini kita bakal bedah tuntas pakai kacamata sains dan data. Bagian 1. Fenomena pergi sendirian. Memahami psikologi di balik pilihan. Masuk ke bagian 2. Baterai sosial. Introvert versus extrovert. Bagaimana otak kita mendapatkan energi? Nah, semuanya berawal dari sini. Psikolog legendaris Carl Jung itu yang pertama kali ngenalin konsep introvert dan extrovert. Tapi stop dulu, buang jauh-jauh ya stereotip yang bilang introvert itu pemalu, pemurung, dan extrovert itu jagoan panggung. Bukan itu. Ini murni tentang dari mana otak kamu narik energi. Bayangin diri kamu itu kayak smartphone. Buat si extrovert berada di tengah keramaian, ngobrol seru bareng-bareng, itu ibarat mereka lagi nyolok kabar charger ke tubuh mereka. Baterai mereka langsung penuh. Nah, sebaliknya buat si introvert, tiap obrolan basa-basi atau kumpul-kumpul sosial itu kayak aplikasi berat yang jalan terus di background handphone mereka. Baterainya bocor, pelan-pelan habis. Jadi pas seorang introvert mutusin buat nongkrong di kafe sendirian, mereka tuh nggak lagi mengisolasi diri, mereka cuma lagi nyari colokan buat ngecharge baterai sosial mereka yang udah nyentuh angka 1%. Sesimpel itu. Dan kalau kamu mikir butuh waktu sendirian itu cuma buat segelintir orang aneh, coba deh lihat angka raksasa ini. 30–50% dari total populasi dunia. Bayangin aja, itu bisa jadi setengah dari total umat manusia di planet ini loh. Artinya, kebutuhan buat menyendiri ini tuh luar biasa umum. Ini murni cara biologis buat melihara orang di dunia ini untuk bertahan hidup dan menjaga kewarasan mereka. Sekarang di bagian 3, solitude bukanlah kesepian, menyelami pikiran lebih dalam. Nah, yang benar-benar menarik dari apa yang kita lihat di sini adalah apa sih yang kejadian di otak kita pas kita benar-benar sendirian. Buat yang nyaman, waktu sendiri itu ngasih sebuah kemewahan yang langka banget, yaitu istirahat dari yang namanya tuntutan sosial. Kita tahu kan, pura-pura senyum padahal capek, mikirin bahan obrolan, nebak-nebak mood orang itu ngerasa lelah banget. Pas kamu sendirian, semua kebisingan dan tekanan itu langsung hilang. Otak kamu akhirnya bisa narik napas lega. Jadi, mari kita tarik garis tegas antara dua hal ini. Ada loneliness alias kesepian, dan ada solitude. Kesepian itu rasa sakit yang menusuk karena kamu kehilangan koneksi. Tapi solitude, itu adalah kedamaian total. Sebuah kesendirian yang kamu pilih dengan sangat sadar. Nggak ada rasa kehilangan siapapun, karena di momen itu, kamu lagi milih buat sepenuhnya hadir bareng diri kamu sendiri. Coba, rasapi sebentar kata-kata dari filsuf Paul Tillich ini. Kemampuan untuk duduk sendirian dengan diri sendiri adalah tanda kedewasaan emosional yang sesungguhnya. Berat kan maknanya? Ini tuh sebuah pencapaian mental. Ketika kamu bisa duduk diam dalam keheningan total, tanpa panik nyari HP, tanpa nyari distraksi buat nutupin suara di kepalamu, di titik itulah kamu membuktikan kalau kamu udah benar-benar berdamai dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan hal ini dengan sayap brilian mengantarkan kita ke bagian 4, manfaat tersembunyi waktu sendirian. Ini dia keuntungan-keuntungan yang berbasis sains. Ternyata, pergi sendirian itu nggak cuma sekedar gaya hidup yang bisa diterima, tapi aktif ngasih manfaat nyata. Ada 4 hal utama. Pertama, kamu jadi jauh lebih sadar diri. Kenapa? Karena pas suara atau opini orang lain mati, kamu akhirnya bisa dengar suara kamu sendiri. Terus lihat yang ketiga, kreativitas yang melonjak tajam. Seniman, penulis, dan para inovator hebat tahu persis soal ini. Otak yang tenang, yang nggak direcokin gangguan dari luar, punya kemampuan super buat ngerangkai ide-ide liar dan nemuin koneksi tak terduga yang sering kita sebut sebagai inspirasi. Mari kita bedah lebih dalam ke poin keputusan tadi. Riset dari University of Virginia nemuin fakta yang keren banget nih.
Kalau kita lagi bareng orang lain, sadar atau enggak, keputusan kita itu pasti kepengaruh sama opini atau ekspektasi kelompok. Ada tekanan untuk fit in. Nah, pas tekanan sosial itu dicabut, yaitu saat kamu sendirian, kamu bakal nyebedah masalah dengan super jernih. Orang yang nyaman menyendiri itu punya keunggulan strategis luar biasa dalam hidup. Mereka bisa bikin keputusan-keputusan besar yang jauh lebih logis, rasional, dan mandiri. Lalu ini dia ironi yang paling indah. Banyak yang mikir orang yang suka menyendiri pasti punya circle pertemanan yang berantakan. Faktanya justru kebalikan. Orang yang nyaman sama dirinya sendiri nggak akan bergantung sama orang lain cuma buat numpang bahagia atau nutupin rasa sepi. Jadi pas mereka akhirnya mutusin buat nongkrong bareng kamu, itu murni karena mereka bener-bener pengen. Makanya hubungan sosial yang terbentuk jadinya luar biasa tulus. Sebuah koneksi yang dibuat dengan sangat bagus karena fondasinya adalah pilihan yang sadar, bukan keputusasaan akan kesepian. Jadi, poin krusialnya ada di bagian 5 ini. Perbedaan kesepian dan sendirian. Sebuah pembedaan yang krusial. Kita wajib banget paham bedanya dua hal ini, karena gagal membedakannya adalah akar dari kecemasan kita soal menyendiri. Perhatiin baik-baik. Kesepian itu kondisi emosional yang terasa menyakitkan. Kamu bisa aja lagi di tengah konser yang didatangi puluhan ribu orang dikelilingi lautan manusia, tapi hatimu ngerasa sangat kosong dan gak nyambung sama siapa-siapa. Itu kesepian. Di sisi lain, sendirian itu literally cuma kondisi fisik yang netral. Nggak ada orang di sebelahmu. Udah, itu aja. Sendirian bisa terasa kayak penjara kalau kamu membencinya. Tapi bisa jadi sesuatu yang sangat membebaskan, damai, dan utuh kalau kamu mau nerima dan merangkulnya. Masuk ke bagian akhir, bagian 6, tantangan. Cobalah pergi sendiri, memutuskan koneksi untuk terhubung kembali. Dari semua data dan psikologi tadi, kita tahu sekarang kalau berani pergi sendirian dan beneran enjoy, itu pertanda mental yang luar biasa sehat. Nah, kalau kamu malah ngerasa merinding atau nggak nyaman banget bayangin dirimu makan sendirian di mall, itu adalah sebuah sinyal alarm, pertanda vital, kalau mungkin kamu belum benar-benar kenal sama dirimu sendiri. Jadi, saya mau kasih tantangan yang hangat nih, buat kamu. Coba luangin waktu minggu ini, pergi ke kafe favoritmu atau jalan ke pantai sendirian. Dan ini syarat wajibnya, jangan jadiin gadget sebagai tameng. Tinggalin HP di dalam tas, copot earphone kamu, biarkan dirimu ngerasain keheningan, hadir seutuhnya, tanpa filter, bareng pikiran-pikiranmu sendiri. Percaya deh, kamu mungkin bakal sangat terkejut, dalam artian yang luar biasa positif, sama sosok hebat yang kamu temuin di dalam pikiranmu itu. Intinya, ini bukan tentang mengisolasi diri dari dunia ya. Ini tentang membangun fondasi terkuat dalam hidupmu, yaitu hubunganmu dengan dirimu sendiri. Nah, setelah kita bedah tuntas semua sains di ulasan materi kita hari ini, saya beneran penasaran sama kamu. Apakah kamu tim yang udah lama nemuin kedamaian dan nyaman banget pergi sendirian? Atau kamu tim yang sejujurnya masih sangat butuh teman buat sekedar ngopi di luar? Yuk, share perspektif jujur kamu di kolom komentar, kita diskusi bareng. Teruslah belajar, terus berani eksplorasi diri kamu, dan sampai ketemu di ulasan mendalam kita selanjutnya.